Halo, selamat sore Sobat Tujuh. Gimana kabarnya sore ini? Saya mau nyapa nih Sobat Tujuh yang udah gabung di mana aja ya kan yang udah gabung sama kita di Sabtu Me Time edisi kali ini. Makasih juga untuk Sobat Tujuh yang udah gabung nih, baik itu di Instagram, ada juga yang dari Facebook dan juga dari YouTube official Trans 7. Makasih banget udah gabung di livecast Sabtu Me Time yang sekarang ternyata sudah masuk episode ke-20 bersama saya Reza Helmi. Nah, hari ini juga kita akan ngebahas nih banyak banget dengan temanya yang menarik, yaitu sukses lewat TikTok bersama dua narasumber kita yang nanti akan hadir juga. Yang pertama adalah Vega Delaga selaku kreator dari TikTok. Ada juga yang kedua Angga Anugrah Putra selaku Head of User and Content Operations dari TikTok Indonesia. Nah, buat yang belum kenal kira-kira mereka siapa, aku punya videonya berikut ini. A whole new world, a dazzling place I never knew. But when I'm way up here, I can't wait for you to come my way. I've been far away, but I'll keep running just to find a way to you till then. I don't see light in your love anymore. There ain't no reason I'm going to fall. I don't like feelings and feeling like running from something and feeling so out of control. Oke, nah langsung aja nih kita undang Mas Angga dan juga Mbak Vega untuk hadir di tengah-tengah kita. Halo, Vega, Angga. Halo. Apa kabar? Baik. Baik. Sehat-sehat terus ya. Nah, pertama aku mau ngobrol sama Vega dulu nih. Kira-kira ceritain dong awalnya gimana nih bisa bikin konten dari TikTok nih. Awalnya tuh gara-gara pandemi kan, Maret itu aku download TikTok, terus kayak bikin konten dari konten dance, konten lucu-lucuan. TikTok kan banyak konten lucu tuh. Nah, sampai aku tuh kan aku emang penyanyi nih. Nah, aku tuh bikin kayak cover-cover lagu, tapi waktu itu awal-awal kayak ya biasa aja lah, yang nonton tuh dikit, malah kayak 20 orang doang gitu. Terus jadi aku mikir di situ kayak TikTok itu butuh sesuatu yang lucu, baru dan menarik. Nah, aku tuh nggak kepikiran untuk bikin konten di lorong sebenarnya. Cuman karena aku tuh waktu pandemi awal-awal itu kejebak nih di Makassar, jadi belum bisa pulang ke Jakarta karena penerbanganku ditutup. Jadi aku tuh kayak tiap kali keluar lift terus kayak bersenandung sendiri, kok enak ya gemaknya ya. Udah deh bikin iseng, terus aku upload di TikTok. Terus besoknya tiba-tiba viral gitu. Oke, biasanya kalau misalnya bikin konten gitu ya, dapat inspirasi dari mana sih, Veg? Awal-awal sih konten dapat inspirasi dari FYP sih sebenarnya. Cuman kalau misalnya makin kesini karena aku memang kontennya nyanyi, biasanya karena requestan dari orang gitu. Jadi misalnya kita abis upload apa, terus biasanya kan netizen komen tuh, kayak next lagu ini dong, nyanyi di sini dong, di situ. Nah itu jadi inspirasi kayak oke deh, abis itu aku bikin di situ gitu. Oke, sekarang sama Mas Angga dulu nih, aku mau ngobrol nih. Sebenarnya setiap karyawan TikTok nih wajib punya TikTok gak sih, Mas? Iya, sebenarnya nggak ada aturan yang mewajibkan gitu setiap karyawan punya TikTok. Tapi memang tuntutan pekerjaan menuntut semua tim di Indonesia terutama gitu ya untuk download TikTok gitu, untuk memantau gitu, terus juga ngelihat tren mana aja nih yang kira-kira bakalan booming gitu, yang kira-kira asik buat diimplement, asik buat dijalanin di Indonesia gitu. Kurang lebih segitu, tapi nggak ada gitu. Sering banget yang nanya, Kak kalau aku mau masuk TikTok harus bisa bikin TikTok video dulu ya segala macam. Ya sebenarnya nggak segitunya juga sih. Oh, kirain woh-nya harus dapat bagus gitu. Ternyata enggak ya. Nah, kalau karakteristik dari usernya sendiri seperti apa sih? Ada perbedaan nggak gitu? Atau biasanya user Indonesia suka nonton konten yang kayak gimana sih? Iya. Kalau misalnya sebenarnya ini kan platform yang terbuka buat siapa aja gitu ya. Nih TikTok ini platform yang inklusif, bukan eksklusif. Kita bisa jadi siapa aja, everyone can be a content creators. Terus sebenarnya beragam kalau dari segi usia gitu ya, dari yang muda sampai yang tua, dari segi lokasi, dari ujung Sabang sampai ujung Merauke juga ada. Itu memang yang dominannya itu generation millennials, Gen Z sama Gen Y gitu ya.
Nah, bedanya mungkin kalau cerita sedikit, Indonesia ini luar biasa ya, kreativitasnya gitu. Wah, ada banyak banget tren yang dimulai dari Indonesia yang juga sampai mancanegara. Pernah ada kan kayak tren bagaikan langit tuh, atau misalnya kayak kan di TikTok itu ada feature duet ya. Kan kalau duet yang normal tuh cuman video 1 sama video 2. Ini video 1 sama video 2 udah ngegabung, diduetin lagi sama video ketiga. Udah 1, 2, 3 diduetin lagi sama video keempat gitu. Kayak lagunya dulu ada pas keluar film Aladdin kan ada awalnya Jasmine sama Aladdinnya gitu. Lama-lama Jasmine, Aladdin sama Abu gitu. Terus ada Jasmine, Aladdin, Abu sama Jin gitu kan. Terus itu karakteristik orang Indonesia banget lah, pokoknya kreatif banget. Oke, Mas, tapi kalau misalnya tadi kan dibilang usianya juga beragam nih, dari yang tua sampai yang muda gitu, tapi paling banyak nih karakteristik dari penonton kita dan juga usianya nih, usia dari berapa aja sih, Mas? Iya, sebenarnya kalau usia itu adalah terus semakin beragam internet mereka. Tadi saya lupa cerita, sebenarnya kalau ngomongin konten yang paling banyak dikonsumsi gitu, yang paling populer di Indonesia itu, satunya itu ada komedi gitu, terus duanya ada education, ada juga fashion and beauty, ada juga food gitu ya. Yang paling menarik, nah sekarang tuh justru trennya lagi agak bergeser gitu, karena semenjak pandemi itu orang-orang lebih banyak yang nonton konten education atau skill based content gitu. Tadi kayak misalnya zaman-zaman pandemi kan orang-orang kayak misalnya chef gitu, restorannya ditutup dulu sementara, akhirnya dia masak dari rumah. Terus ada barista misalnya, coffee shopnya ditutup dulu, akhirnya bikin kopi dari rumah gitu. Terus kopinya sempat dibilang kopi TikTok gitu, kalau pernah dengar gitu kan. Nah, jadi sebenarnya beragam banget, makanya tuh usianya akhirnya mulai lebar gitu, 18-34, ya mostly generasi milenial, Gen Z sama Y. Gitu. Dan keberagaman itu juga emang kita trigger juga, kayak misalnya kenapa sih sampai sekarang edukasi kayak tips and trick, kayak tutorial gitu, kayak life hack tuh muncul banget. Nah, selain pandemi tadi ya kita juga sering banget bikin kompetisi nih, kayak sekarang lagi ada TikTok Harbolnas gitu kan, bukan hari belanja online ya, tapi hari belajar online nasional gitu. Nanti dikepoin aja tuh di halaman explore-nya TikTok. Udah warawiri juga kok di FYP gitu, kayak fotografi lah, ada ngajarin bahasa, kayak sekarang lagi rame banget kan drama Korea gitu, tiba-tiba banyak banget yang ngajarin bahasa Korea di TikTok. Iya, seru banget, jadinya bisa sama-sama belajar gitu, apalagi di tengah pandemi kayak sekarang gitu ya. Nah, coba sekarang aku mau lihat nih, tunjukin ke kamera akun TikTok masing-masingnya gimana. Aku pengen lihat sih karakteristik atau konten-konten kalian isinya apa aja sih. Coba. Mana, yuk. Vega, Kak Vega boleh? Aku lihat dulu. Tuh, wah, 1,7 M. Naik sedikit. Oh, oke, itu kontennya tentang apa nih, Kak Vega biasanya paling banyak, Kak? Aku pastinya tentang nyanyi sih. Tentang nyanyi. Gitu. Sedikit dong nyanyi. Oke. Ditodong langsung. Aku nyanyiin ya. When somebody left me, everything was beautiful. Every hour we spent together lives within my heart. Wah, itu lagunya TikTok banget itu. Dulu awal pandemi aku kalau buka FYP pasti lihat lagunya gitu. Oke, sekarang Mas Angga, coba aku mau lihat, tunjukin ke kamera nih. Kelihatan nggak? Aduh, agak susah ya. Ada virtualnya, oke. Oke, kelihatan kan? Nah, bahasa apa sih biasanya kontennya, Kak? Kalau saya kebetulan karena kerja di TikTok gitu, jadi ya TikToknya dipakai untuk lebih nge-promo TikToknya itu sendiri. Tapi kayak tadi kan karena lagi booming juga konten education gitu ya, dan aku pun ikut berpartisipasi gitu di hashtag sama-sama belajar itu buat orang-orang lebih tahu soal TikTok gitu. Kayak misalnya
apa bener nggak sih gitu kalau misalnya kalau mau FYP itu harus di-share, di-cancel, di-share, di-cancel. Itu hoax kayak gitu juga konten-konten kayak gitu sekalian juga dibahas. Atau misalnya banyak juga yang nanya kayak, Kak gimana sih caranya nge-apply kerja di TikTok gitu ya. Sempat aku bahas juga gitu. Terus kayak tips-tips kalau kira-kira hashtag itu, naruh hashtag di video itu perlu apa enggak sih gitu. Jadi memang aku dedikasiin akun TikTokku ini emang buat sharing lebih banyak soal TikToknya juga gitu. Oke. Tapi Kak, biasanya kalau tren yang muncul di TikTok ini bisa dilihat dari apa sih Kak? Sebenarnya kelihatan banget kalau misalnya udah satu konten udah jadi sebuah tren, pasti dia akan ada di banyak FYP kita user gitu kan. Dan kalau misalnya kalau misalnya sound ya sound tersebut dipakai dipakai banyak banget orang untuk bikin video. Jadi sebenarnya kelihatan banget kalau misalnya dari aplikasinya sendiri mungkin lebih sering direkomendasiin juga. Dan biasanya sekarang tuh di luar juga ke-share-nya tinggi juga gitu di sosial media atau platform lain, ke-share banget video-video kayak yang seperti itu. Oke. Ini udah kelihatan punya potensi viral kurang lebih kayak gitu. Oke, kalau biasanya tren itu dibuat dari kreatornya atau justru dari TikTok sendiri nih Kak? Nah ini pertanyaan yang bagus banget sih sebenarnya. User Indonesia itu kreatif gitu ya. Jadi sebenarnya tren-tren itu tuh muncul justru banyakan dari creators gitu ya. Ingat banget waktu itu kayak misalnya contoh pas The Brush Challenge gitu ya. Itu salah satu challenge yang ada di fashion, beauty, makeup gitu ya. Yeah. Itu nggak kita pikirin itu terjadi begitu aja, tapi kita lihat peluangnya gitu, ini bisa banget gitu ya kita promote, dan akhirnya ya udah kita promote deh challenge ini. Tapi sebenarnya basic ideasnya dari user, dari creators gitu, kita cuma amplify aja. Tapi nggak jarang juga karena tadi itu kayak misalnya sekarang hashtag sama-sama belajar gitu ya, populer banget, ditonton sampai 37 miliar dari pertama kali kita launch bulan Mei. Kayaknya ini juga perlu dikembangin lagi nih. Nah akhirnya kita juga suka bikin tuh kayak kompetisi berbagi fakta, berbagi ilmu misalnya. Dan sekarang kayak bikin TikTok Harbolnas gitu, salah satu temanya misalnya fotografi. Itu baru datangnya dari kita. Jadi user punya semakin banyak pilihan konten untuk dinikmati. Oke, sekarang aku mau ke Kak Vega nih. Biasanya kalau upload konten TikTok nih jam berapa nih Kak? Ada jam-jam khusus gak sih? Sebenarnya enggak sih. Kalau TikTok kan terserah sih mau upload jam berapa. Kadang-kadang aku bahkan tengah malam juga upload. Cuman biasanya kalau misalnya mau cepat masuk FYP memang biasanya nih aku taruh tuh di jam-jam yang rame gitu, kayak jam 5 sore, jam 6 sore. Tergantung insight tiap creator tuh jam berapa ramenya. Oke, jadi masing-masing beda ya Kak ya? Masing-masing harusnya sih beda ya tiap creator, jam ramenya tuh jam berapa gitu. Cuman kalau sekedar bikin konten sebenarnya aku jam berapa aja sih, misalnya aku upload tengah malam pun besoknya itu pasti sama TikTok akan dilempar juga ke FYP gitu. Oke. Kalau begitu setelah kita ngomongin konten sedikit, aku punya challenge untuk kalian berdua. Ini coba masing-masing nih tunjukin persiapan apa aja sih untuk membuat konten gitu dan bagaimana eksekusinya. Gitu, kita mulai dari Kak Vega dulu. Bisa tunjukin kira-kira ada alat apa aja nih Kak? Ini kebetulan aku lagi di luar kota. Biasanya tuh kalau aku bikin TikTok paling nggak pakai alat yang neko-neko sih. Aku cuma pakai kayak ring light gitu. Tapi kebetulan ada di rumah di Jakarta. Aku lagi di luar kota. Terus biasanya sih langsung spontan pakai handphone begini. Karena juga dulu kan kebanyakan aku di lorong, jadi langsung keluar pakai handphone aja langsung kayak selfie aja begitu. Jadi kalau enggak, biasanya ya udah aku taruh handphone aku di mana gitu, langsung bikin TikTok aja. Jadi sebenarnya bikin TikTok tuh nggak ribet sih, karena ya udah dimanapun kapanpun bisa bikin gitu. Oke, berarti memang mikirin idenya itu yang paling penting ya. Tapi kalau waktu dan persiapan memang sebisa mungkin harus lebih sedikit effort gitu ya, tapi nggak yang harus effort banget gitu ya. Yes, coba betul. Sedikit dong Kak, bikin kontennya sedikit aja buat kita. Tadi kan udah nyanyi sedikit. Bikin konten. Kebetulan sekarang lagi di Makassar, tempat aku yang pertama kali viral itu. Jadi aku sebenarnya adalah kalau keluar di sini tuh ada lorong gitu. Ngomong situ. Ini aku tunjukin ya, biasanya tuh aku kayak gini nih.
biasanya ya udah aku tuh langsung kayak buka pintu, terus kayak ngecek itu ada orang atau enggak, terus aku nyanyi deh. Contoh, into the end, into the end, kayak gitu, aku tuh bikinnya kayak gitu. Seru banget ya ternyata tuh ternyata nggak butuh waktu lama untuk mempersiapkan, tapi yang penting sebelumnya idenya mau nyanyinya apa, mau di mana ya kan, itu yang harus dipikirkan masak-masak gitu ya Kak ya. Nah lanjut nih, aku mau ke Mas Angga lagi. Kira-kira Mas ada waktu khusus gak sih bagi creator ini atau prime time gitu ya untuk mereka upload video supaya bisa masuk FYP? Sebenarnya setiap saat ide video itu bisa menjadi prime time buat penggunanya, karena contohnya gini deh, nggak, kalau bisa ditanya pengaruh nggak sih, nggak terlalu berpengaruh, karena kayak pasti kita pun sering menerima gitu kan di FYP-nya kita video yang dari bulan lalu bahkan gitu ya, baru nyampe ke FYP-nya kita, dan akhirnya juga ke distribusi ke banyak user. Kayaknya memang itu kita bilangnya the magic of TikTok gitu. Jadi kan TikTok ini kan bukan sosial media ya, dia itu content distribution platform. Nah bedanya kan kalau sama sosial media nih, kita punya followers berapa, 5.000 gitu ya, atau 10.000 gitu di sosial media, kan yang lihat 10.000 atau 5.000 itu gitu. Nah di TikTok ini ekstrimnya kita nggak punya followers gitu ya, videonya bisa ditonton 500, 5.000, 50.000 gitu ya, 500.000, karena dia nggak distribute. Ya itu memang butuh proses gitu kan. Kadang-kadang mungkin awalnya kayak di hari pertama baru kekumpul, misalnya ke distribute ke 5.000 orang. Lama-lama dia naik ke besoknya udah 10.000, besoknya lagi udah 30.000 dan seterusnya. Jadi memang TikTok mencari audiens yang mempunyai interest sama videonya. Gitu, kayak misalnya Vega suka nyanyi, kadang-kadang kan dia juga suka bikin komedi dikit gitu ya, dia akan videonya akan didistribute ke orang yang suka komedi, atau misalnya suka sama konten nyanyi kayak gitu sih sebenarnya. Jadi kalau dengan situasi kayak gitu, waktu udah nggak jadi relevan lagi gitu, karena once ada user buka FYP, dia langsung terima videonya Vega. Dia buka FYP-nya nanti malam, ya dia juga terima gitu. Oke, Mas, tapi kalau misalnya aku ngulik sedikit, gimana kira-kira algoritma dari TikTok nih? Apa yang bikin video bisa viral dan juga masuk ke FYP orang-orang nih, Mas? Nah, FYP itu bisa dilihat dari dua sisi gitu ya. Sebenarnya FYP itu tempat di mana TikTok merekomendasikan konten gitu ya, ke user. Nah, merekomendasikannya dengan cara gimana? Biasanya kan kita melakukan interaksi sama FYP itu ya. Interaksinya tuh kayak gimana? Misalnya ketika ada video yang kita suka, pasti kita tonton sampai habis. Ya kan, kalau emang nggak suka pasti langsung di swipe ke atas gitu kan. Terus kalau misalnya kita suka banget gitu ya, biasanya kita like atau love gitu ya. Kalau misalnya ngegemesin banget gitu sama kitanya, akhirnya kita juga komen atau di share gitu ke grup teman-teman, ke grup tongkongan, ke grup keluarga. Jadi akhirnya lama-lama TikTok juga paham sih kita tuh suka konten yang seperti apa. Nah dari sana TikTok dapat signal untuk merekomendasikan konten lebih banyak lagi sesuai dengan yang kita suka. Oke. Sebenarnya sih kayak. Aku mau sedikit curhat nih. Jadi aku udah pernah bikin konten ya kan, udah keren banget nih. Kontennya banyak, videonya bagus gitu ya, soundnya pakai yang lagi trending juga gitu, pakai hashtag banyak, tapi ternyata viewsnya cuma sedikit. Nah kira-kira punya tips gak sih buat teman-teman juga yang nasibnya kayak aku nih, masih belum masuk FYP gitu? Ya sebenarnya ada beberapa tips gitu ya. Kalau misalnya kita ngobrol sama creators, bisa ini aku kasih tahu juga ke mereka. Satu, usahain ya memang untuk konsisten. Gitu kayak misalnya gini kan, dia mendistribusikan konten itu berdasarkan interestnya. Kalau memang misalnya ada satu creators, dia bikin videonya soal jalan-jalan gitu. Hari ini dia posting soal jalan-jalan, tapi besoknya dia bikin soal tutorial nge-gym gitu. Terus besoknya lagi dia bikin stand up comedy. Jadi sebenarnya TikToknya juga akan bingung. Sebenarnya kita harus video ini harus didistribusin ke user seperti apa gitu. Jadi semakin kita narrow, semakin kita spesifik, kita punya konten idea seperti apa, itu akan lebih membantu sebenarnya untuk
TikTok ini mengenali user seperti apa yang butuh video kita gitu. Itu yang pertama. Yang kedua kan ada banyak hints gitu, kayak misalnya kan ada banyak lagu banget yang lagi viral-viralnya gitu, ada di chartnya TikTok, top chart segala macam, bisa pakai itu juga. Nah, jadi katakanlah kan ada lagu apa ya kemarin misalnya contoh BTS deh gitu ya, yang lagi viral tuh sampai Dynamite gitu, sampai menang penghargaan mana-mana kan. Nah, Dynamite itu ada yang pakai ngedance, ada yang dipakai background traveling, ada yang dipakai background nge-review makanan juga gitu kemana-mana. Nah, kayak misalnya kita nemu satu video dengan review makanan sama lagu itu, jadi video itu bisa kedistribut kedua gitu. Satu orang yang suka video masak atau video makanan, satu orang yang suka lagu BTS. Itu juga bisa men-trigger lah untuk lebih bisa viral lagi. Yang ketiga mungkin sering-sering kepoin, explore aja. Di sana ada banyak banget kayak challenge yang lagi happening gitu. Kayak misalnya sekarang ada TikTok Harbolnas itu. Coba aja, karena orang di Indonesia itu habitnya kadang-kadang orang suka ngepoin hashtag kan. Nah, once hashtag lagi tersebut dikepoin, mungkin kalau kita pakai hashtag itu yang lagi trending itu, video kita juga jadinya nyangkut gitu. Dan apalagi kalau misalnya challenge-nya kan di TikTok biasanya tuh udah tertib banget gitu. Ada challenge soal fashion, ada soal education. Ketika emang kita nemu, challenge ini kontennya gue banget, mendingan langsung ikutan aja. Oke, baik. Aku sekarang mau ke Kak Vega nih. Kak, namanya di sosial media, di TikTok gitu salah satunya juga kan ini banyak sekali siapapun bisa komen gitu ya, bisa nulis komen. Iya. Nah, kira-kira pernah gak sih dapet hate speech gitu dari orang ataupun dapet kecaman dari haters gitu Kak? Bisa di-share sedikit gak sih? Nggak pernah sih yang sampai gimana-gimana. Cuma pas awal-awal kan memang karena aku tuh nyanyi di lorong, jadi kayak ada beberapa komen-komen netizen yang kayak nanti ganggu tetangganya. Kalau aku jadi tetangganya, sebenarnya cuma nemu 1-2 sih, nggak banyak. Cuman kayak kesian kan nanti kalau tetangganya ada bayi gimana, kayak gitu-gitu paling. Tapi kalau aku nggak nanggepin sih, maksud aku ya aku nyanyi tiap di lorong kan juga memang sekali take dan nggak bolak-balik, jadi kayak ya udah aku memang nggak ganggu. Terus sama tetangga-tetangga yang kayak depan Serong tuh juga memang kenal gitu gara-gara bikin konten TikTok juga, jadi nggak ganggu sih. Waktu itu ketemu sama tetangga di depan terus kayak, oh maaf tante ganggu ya, aku lagi bikin konten TikTok. Oh nggak apa-apa, kenapa cuma live-nya doang, kenapa nggak satu lagu? Dia malah bilang kayak gitu. Terus bahkan sampai satpam apartemen juga sampai kenal gitu, sampai hafal gara-gara TikTok. Tapi Vega, kalau kamu tipenya yang harus selalu ngebalesin kalau misalnya ada komen negatif gitu atau enggak sih? Enggak, karena aku nggak mau kasih panggung aja gitu. Kalau mereka semakin diladenin, menurut aku akan semakin ini loh, jiwa hatersnya semakin keluar. Oke, aku ke Angga nih sekarang. Ini TikTok kan sebagai bagian dari sosial media gitu ya. Pasti ada peraturan-peraturan juga untuk menghindari kejahatan di dunia maya. Nah, kira-kira peraturan apa sih yang diterapkan oleh TikTok nih supaya ada tindakan preventifnya gitu? Oh bener, ini bagus banget nih pertanyaan. Jadi sebenarnya TikTok ini bisa di-downloadnya 14 plus gitu ya. Itu bahkan rata-rata lebih tinggi daripada rata-rata aplikasi lain. Bisa dicek di iOS atau misalnya di Android juga. Nah, ini platform yang terbuka buat siapa aja. Cuman siapa ajanya ini juga harus mengikuti satu rules, namanya community guideline atau panduan komunitas. Itu bisa diakses dari halaman settingnya TikTok. Nah, untuk menegakkan itu gitu ya, do and don'ts yang ada di panduan komunitas itu, setiap konten yang masuk ke TikTok ini sebenarnya melalui 2 filter. Satunya itu mesin, 2-nya manusia. Nah, makanya kalau misalnya mungkin Vega atau yang lain nih, Sobat 7 semua yang upload TikTok misalnya, biasanya tuh di pojok kiri atas tuh ada muter dulu percentage, agak lama nungguinnya sampai videonya benar-benar ke-upload. Nah, itu videonya lagi di scanning, jadi mohon maaf kalau ada kekerasan yang ada darahnya, atau misalnya mohon maaf nih pornografi segala macam, itu udah pasti ke-take down. Nah, habis lepas dari saringan satu, ada orang nih yang benar-benar ngelihat, make sure gitu ya, ini ada violating policy apa enggak segala macam. Kalau enggak, ya udah itu akhirnya videonya ke-distribute. Tapi kalau enggak ngelanggar panduan tersebut, ya videonya ke restrict.
Nah, kita ngelakuin ini karena sebenarnya keamanan sama kenyamanan pengguna ini prioritas nomor satunya TikTok lah. Dan karena itu juga sebenarnya TikTok ini dilengkapin beberapa fasilitas juga gitu, kayak kalau misalnya kita nggak mau ada komen-komen tadi kayak yang lagi dibahas gitu, di TikTok itu udah ada filter komen sebenarnya. Jadi kata-kata tertentu yang nggak mau muncul di komennya kita itu bisa gitu. Terus bahkan kan kayak ada video yang nggak kita suka gitu ya, dan kayaknya disturbing banget, ngeganggu banget, ya bisa di-report juga. Bisa report kontennya, bisa report account-nya. Bahkan ya user di TikTok itu punya kendali gitu. Kayak misalnya ini tips juga ya, supaya FYP-nya lebih mengenali kita sebagai user gitu ya. Kalau kita dapat video, ya kalau emang suka ya like aja. Tapi kalau nggak suka, itu tekan agak lama videonya. Nanti ada pilihannya not interested atau tidak tertarik gitu. Kalau misalnya pakai apps-nya berbahasa Indonesia. Jadi ada banyak banget sebenarnya yang bisa bahkan kan kayak kita bisa set akunnya itu private atau misalnya ke followers aja, ke public. Itu pun kan semua kendalinya ada di tangan kita. Sebenarnya. Oke, biar sama-sama nyaman gitu ya semua penggunanya ya. Betul. Nah, berikutnya aku punya challenge nih buat Vega dan Angga. Jadi nanti kita akan putar ada 5 lagu untuk kalian bisa nebak. Nah, bellnya masing-masing nih, kalau Angga mimi gitu, kalau misalnya Vega time gitu. Oke, sudah siap kira-kira? Oke. Siap ya. Coba Dan kita akan susah-susah ya. Enggak, ini lagu lagi yang trending semua kok. Coba kita putar lagu yang pertama. Mimi. Oke, Angga. Shower ya, Becky G kalau nggak salah. Oke, kita lihat jawabannya. Yeay, 1 poin buat Angga. Kita masuk lagu yang kedua. Kau mau cari yang bagaimana? Kau mau dapat juga di mana? Biar kau sampai ke ujung dunia, yang mengerti kau tuh cuma sayang. Ten. Oke, Vega. Cuma saya. Kita lihat jawabannya. Yeay, 1 poin lagi tambahan. 1 Angga, 1 Vega. Kita masuk lagu yang ketiga. Mimi. Oke, Vega duluan. This pretty ting, nice to Tapi coba. sweeter than a churro. She call me Papi Chulo. Oke, Yeah, I'm single, baby girl, but how about kita you, though? cek Tryna jawabannya. make you my number one, tryna make you my numero Papi uno. Chulo. 2-1 ya. Kita lanjut lagu keempat. Saat pertama ku terjaga. Mimi. Oke, Mas Angga. Aduh, judulnya Fantasi ya. Nyanyinya siapa? Pita Lopez. Kita lihat jawabannya ya. Betul. Ayo 2-2 nih. Lagu kelima sebagai lagu penentuan nih. Ten. Oke, Vega. Snowman sih ya. Kita lihat jawabannya. Yeay. Ternyata Vega menang dibandingkan dengan Mas Angga 3-2. Tapi tipis nih poinnya ya, cuma duluan aja gitu ya. Tapi sebelumnya aku juga mau ngucapin nih terima kasih banget udah gabung sama kita, udah ngobrol-ngobrol, baik untuk Mas Angga ataupun Vega. Terima kasih banyak udah gabung, pokoknya sehat terus ya. Tetap berkreasi supaya nanti kita bisa lihat nih di FYP-nya masing-masing ya. Terima kasih. Terima kasih. Dadah. Dadah. Nah, Sobat 7 terima kasih ya udah gabung sama kita, udah ngikutin Sabtu Me Time hari ini dari awal sampai dengan selesai ya kan.
yang udah join kita di semua platform sosial media dari Trans7, ada di YouTube, Facebook, dan juga Instagram nih. Jangan lupa untuk join lagi minggu depan karena kita punya informasi yang juga nggak kalah seru dibandingkan dengan minggu ini. Jadi Sabtu Me Time sekali lagi akan tayang setiap hari Sabtu pukul 5 sore di platform sosial media dari Trans7. Jadi jangan lupa untuk follow juga semua platform sosial media Trans7 dari Facebook, YouTube, dan juga Instagram official Trans7. Jadi sampai jumpa di Sabtu Me Time episode berikutnya. Dadah!